Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, meyakini bahwa Pedro Acosta akan menebar ancaman di MotoGP dalam waktu dekat. Marquez menyatakan hal ini setelah melihat kiprah Acosta baik dalam tes shakedown maupun tes pramusim di Sepang, Malaysia, pada awal bulan ini. Acosta mengakhiri tes shakedown sebagai pembalap tercepat. Saat pembalap para seniornya akhirnya ikut berkendara di tes pramusim beberapa hari kemudian, rider Red Bull Gas Tech 3 ini secara menakjubkan langsung menduduki posisi kedua pada hari pertama, di belakang Jorge Martin. Pada hari terakhir tes pramusim, Acosta menduduki posisi 9 dengan margin 0,683 detik dari Pecco Bagnaia. Margin ini cukup besar, tetapi tentu progres yang ia alami sebagai seorang debutan sangat mentereng. Hal inilah yang disorot Marquez, dan ia yakin Acosta harus diwaspadai semua rider. Ia bakal sangat cepat sepanjang musim ini. Para rider yang tiba di MotoGP memang cepat. Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, ketika ia datang ke MotoGP di tes pramusim, ia memimpin. Ia langsung cepat pada hari pertama. Namun, Pedro super cepat, ungkap Marquez. Acosta sempat mengalami kecelakaan baik di tes shakedown maupun tes pramusim. Namun, Marquez menyatakan hal itu tak perlu dicemaskan karena itu memang bagian dari proses belajar. Ia juga mengagumi mentalitas Acosta yang sangat tangguh, dan ia akan mencoba meraih mentalitas yang sama musim ini. Ia sempat kecelakaan, tetapi itu cara belajar. Ia terus menyerang. Ini mentalitas yang bagus. Saya juga akan mempertahankan mentalitas itu. Ia melaju cepat. Ia punya talenta super. Mungkin ia butuh waktu lebih, tapi juga bisa butuh waktu sedikit saja. Namun, ia akan memperebutkan gelar dunia, cepat atau lambat, ujar Marquez. Acosta sendiri tak mau terlena mendengar pujian-pujian dari para rivalnya di MotoGP. Menurutnya, beban yang ada di pundaknya sudah cukup besar berkat hasil-hasil mentereng yang ia raih di Moto3 dan Moto2, yang ia masing-masing juarai pada 2021 dan 2023. Tekanan hanyalah sebuah kata. Jika Anda percaya pada tekanan, maka Anda memang memilikinya. Saya sudah melewatinya selama 3 musim terakhir. Setiap hari saya punya tekanan. Sekarang, hal ini sudah cukup normal, tutup pembalap berusia 19 tahun ini. Acosta, Marquez, dan para pembalap MotoGP lainnya akan kembali turun lintasan dalam tes pramusim selanjutnya di sirkuit Lusail, Qatar, pada 19 hingga 20 Februari 2024, sebelum menjalani seri pembuka di trek yang sama pada 8 hingga 10 Maret 2024. Mantan pembalap MotoGP, Randy Depuniat, berbicara tentang topik terhangat pada MotoGP. Randy Depuniat kini bekerja sebagai jurnalis di Channel. Selama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, mantan pembalap asal Prancis tersebut berbicara tentang musim 2023. Depuniat mengatakan bahwa persaingan musim 2024 tampaknya terbuka meskipun Ducati menjanjikan kejutan. Mereka sudah punya keunggulan dibandingkan yang lain dan jika mereka menyerang awal musim dengan motor baru yang sudah selangkah lebih tinggi dari sebelumnya, itu akan merugikan mereka, kata Puniat. Seringkali, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bahwa motor terbaik tahun ini selalu sedikit rumit untuk dikendarai di bagian pertama musim. Tetapi begitu mereka menyatukan semuanya, barulah hal itu terungkap. Jadi kalau dari awal motornya di atas tahun 2023, yang lain harus khawatir. Elemen lain yang membuat musim 2024 sangat menarik adalah Marc Marquez di atas motor Ducati. Saya melihat Marquez dan dia sangat cepat. Lebih jauh lagi, hal itu terlihat pada tes Valencia. Saya tidak mengatakan mengembara, tetapi tidak mengambil risiko, dan dia sudah ikut serta dalam permainan tersebut. Jadi dia tidak melakukan apapun, dia tidak ingin mengatakan, lihat, saya punya Ducati, saya akan membuat semua orang terdiam dalam percobaan catatan waktu, tutur pria 42 tahun itu. Dia tetap bijaksana, dia belajar dengan tenang, tetapi saya melihatnya dia ada depan. Sekarang, dari apa yang saya dengar, dia akan mendapatkan keuntungan dari motor 2023, tetapi tidak dari evolusi terbaru. Itu adalah motor yang dimiliki Johann Zarco, yang berarti mereka tidak akan memberinya mesin terbaik 2023.
Tidak ada sistem keluar yang bagus dan mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Jadi mereka akan terus melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegahnya memenangkan terlalu banyak balapan dan memenangkan kejuaraan dunia. Menurut Puniet, di Ducati jika melihat persaingan Marquez bersama dengan Jorge Martin akan sulit bagi Pramac untuk meraih gelar juara dunia dan itu hal yang logis. Yang pasti jika Martin bertarung melawan KTM, Aprilia atau apapun, mereka akan melakukan segala cara untuk membantunya, ujar Puniet. Tetapi, di sana mereka tidak melakukan segala kemungkinan untuk membantunya, kami harus jujur. Begitulah adanya dan sayangnya itu adalah hal yang normal. Satu-satunya peluang tim satelit menjadi juara adalah jika tidak bertarung tatap muka dengan pabrikan. Jadi bagi Marquez, begitulah, mereka, Ducati, sudah sedikit mengeremnya dengan memberinya motor yang mungkin satu langkah lebih buruk dari milik Bagnaia, tutur pria asal Prancis itu. Bahkan motor Marquez setengah langkah mundur dibandingkan dengan motor yang digunakan Bagnaia pada akhir tahun 2023, saat bersaing dengan Martin. Namun, saya masih melihatnya ke depan. Marquez tidak mendapatkan prototipe terbaru Desmos Edici GP24 melainkan menggunakan motor musim lalu untuk mengarungi MotoGP 2024. Tentunya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukannya terkait motor. Marquez selalu menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan cara bekerja antara pabrikan Jepang dan Italia. Sebelumnya, Marquez bersama tim pabrikan Honda selama 11 musim dan sangat dipercaya dalam pengembangan motor. Begitu datang ke Gresini tentu berbeda, Marquez hanya pembalap tim satelit yang lebih banyak memahami karakter motor. Ini lebih dari sekadar Italia atau Jepang. Ini adalah tim pabrikan atau bukan pabrikan, kata Marquez. Di dalam pabrikan ada banyak hal yang harus dicoba. Anda perlu memahami cara berkendara, untuk fokus. Anda harus tepat dalam memberikan komentar karena itu untuk pengembangan motor. Sekarang, di Gresini, saya berada dalam situasi yang berbeda. Saya mengendarai motor, lebih fokus untuk mempelajari cara mengendarai motor, ujar Marquez menjelaskan. Dengan para teknisi, dengan para mekanik, informasi tidak mengalir dengan cara yang sama, ucapnya. Marquez bukan lagi menjadi pembalap yang diistimewakan seperti yang dilakukan Honda kepadanya selama bertahun-tahun. Dengan tim lain, Honda, saya bekerja selama 12 tahun. Honda adalah Honda. HRC adalah HRC. Saya sangat menghormati mereka, ucap Marquez.